Ensiklopedi Budaya Keindonesiaan. Saya tadi ngikut di belakang kamu. Oh gitu. Saya melihat kamu dari belakang. Mengintili. Iya, aku mengintilimu. Tadi saya melihat dari belakang, wow ternyata kamu. Seperti seanggul. Kamu seperti, aduh ya ampun, cantik sekali ya kamu dari belakang ya. Wow, seperti apa lagunya? Coba dong nyanyikan. Disanggul melati. Bukan. Itu bukan disanggul melati itu ya. Disapu bulldozer ya. Oke, kita sama-sama dulu ya. Selamat malam, Saat Budaya, apa kabar? Sehat ya, alhamdulillah, mudah-mudahan selalu dalam kondisi sehat sempurna. Ya, seperti halnya kita berdua di sini, saya Juhadi Yuanda. Dan saya Dindy Arima. Kita berdua ada di Obrolan Budaya. RRI Nih. Tepuk tangan dong. Tepuk tangan dong. Boleh saya duduk ya kakak? Karena saya kok saya agak... pikir dari tadi kamu sudah duduk. Gimana sih? Loh. Kita kayak mau arisan ya. Iya. Coba. Loh, kita hari ini kotak-kotak ya. Iya. Cucu. Ini ibaratnya kita nih berdua nih ya. Di sini kayaknya ibarat kata nih. Apa tuh? Bagai pungguk merindukan bulan. Ngapain? Iya. Ngapain? Ya ibarat kata. Kamu bilangnya cakep gitu dong. Cakep. Oh iya, terima kasih. Halo, wis ngono tok. Iyalah. Ngomong-ngomong ya. Kenapa? Sebagai pungguk merindukan bulan. Kenapa sih? Saya itu menginginkan suatu tampilan yang Jawa banget. Saya itu kan sangat modern gitu ya orangnya. Iya, modern ya kan? banget. Modern banget gitu ya, ya kan? Iya dong. Sehingganya saya tuh kepingin gitu agak lebih kelihatan feminim kalem gitu loh. Feminim kalem. Loh, kenapa tiba-tiba kamu ingin berubah menjadi feminim kalem? Bukan tiba-tiba ingin berubah, ingin menampilkan sesuatu yang beda aja, yang berbeza. Iya, alasannya apa? Apa kamu sudah bosan dengan tampilan kamu sekarang ini? Oh enggak dong, enggak mungkin saya bosan dengan tampilan modern saya. Enggak, saya hanya ingin menambahkan kesan, supaya terlihat lebih Jawa gitu loh. Wow. Iya. Hebat loh ya, jarang-jarang loh ada orang seperti ini. Loh kok ada orang, enggak karena setiap saya ketemu sama orang itu ya, saya tuh langsung diajak ngomong Français gitu. Saya dipikir dari Prancis. Iya. Apa itu? Artinya Iya. berdoa dulu sebelum makan. Oh iya kan gitu. Bagus berarti. Dan terus apa hubungannya sama tradisional tadi? Iya karena saya itu pengen dianggap sebagai orang Indonesia asli. Saya itu pengen dianggap sebagai orang Jawa yang kesannya itu feminim. Terus habis gitu lembut, lemah lembut. Kebalik dong, lemah lembut, lembut lemah ya. Lemah ya lembut. gini aja, kalau menurut saya nih ya, Gimana pertama enaknya? tampilan kamu harus dirubah yaitu dari ujung rambut dulu nih. Ujung rambut diganti sama ujung jempol. dunia. Pakai sanggul nah kenapa? Aku pakai sanggul, kamu Iya bisa dong. membayangkan gak kalau aku pakai sanggul? Seperti Pasti cantik. pinang dibelah dua, 12. Gak, terus setelah itu apa kira-kira yang bisa membuat aku itu tampilanku itu lebih apa namanya? Javanis lebih anggun gitu. Karena kan cewek-cewek Jawa tuh kan anggun kalau pakai sanggul. Lah iyalah, kan gitu. pakai sanggul di kepala, pakai baju kebaya, ya, iya, terus iya. pakai sewe. Oh gitu Iya. ya. Jadi kamu saya pakai ini loh, apa yang kayak Mbak Pur itu, apa itu yang putih-putih namanya? itu jarit. Jarit, bukan yang di perut itu loh. Kendit. Kendit, ya pakai kendit. Kamu jangan pakai kemul.
Kegeden. Ini bukan kemul. Sarung. Gitu maksud Iya, saya. gitu ya aja. Oh gitu, jadi saya harus pakai sanggul dan Iya. pakai kebaya gitu ya. Iya dong. Sabto setuju nggak kalau aku pakai sanggul dan Loh, kebaya? kalau Sabto pasti gak setuju. Kenapa? Kan susah kalau kamu pakai semua itu kan susah maksudnya. Ribet. Nggak susah. Terus? Angel. Nah itu makanya. Daripada susah-susah begitu, ada nggak sih yang sanggul-sanggul yang modern, modifikasi seperti itu? Ada, sanggul modern modifikasi itu banyak sekarang kan model jenis sanggul itu kan udah banyak sekali tahu. Oke. Oh iya dong. Iya. Kalau begitu kita langsung aja tanya-tanya yuk. Ayu. Iya. Ke siapa sih? Ya sama orang yang tahu tentang hal ini. Oh gitu. Iya Siapakah kan? beliau? Beliau adalah Mbak Mita Dian. Tepuk tangan dong. Silakan Mbak Mita Dian. Oh, berdua ternyata sama ada Ki Didi. Monggo Pinara. Monggo Nggih. Pinara Sugeng Rawuh di Sugeng rumah Rawuh. kami. Iya, monggo Pinara Ki. Iya, aduh alhamdulillah kita akhirnya daripada Heeh. kamu memberikan aku arahan yang kurang jelas ya. Loh, Mendingan aku bertanya kepada ahli. Ahlinya. Iya benar. Ki Didi, gimana kabar? Sehat Ki? Alhamdulillah selalu sehat. Sehat ya Ki ya. Mudah-mudahan yang di sini juga sehat ya. Juga Amin. Mbak para Mita sendiri Mbak Mita? pemirsa. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat semua. Jadi walaupun ini masa pandemi COVID-19 ya, kita harus tetap ingat menerapkan protokol kesehatan sahabat budaya. Dengan ya caranya kan? bagaimana? Dengan cara menggunakan masker setiap keluar rumah atau menggunakan face shield seperti kami di sini. Betul dan Cuci tangan, betul. pakai air mengalir dan sabun. Ya. Bawa hand sanitizer kemana-mana. Betul. Jangan cuma bawa sanggul kamu. Loh, saya bawa sanggul dan bawa sarung. Persiapan. Oh persiapan. Kalau ada operaan. Jangan lupa cukup 20 detik saja untuk bisa membersihkan tangan Anda dari virus yang sangat berbahaya yaitu COVID-19. Betul dan obrolan budaya RRI Net kamu bisa saksikan di aplikasi RRI Play Go ataupun kamu bisa nonton langsung di Nin Media Channel. Betul, dan TV berlangganan yang lain yang pastinya RRI Net hadir untuk Anda mengedukasi dan juga memberikan informasi. Ya. Yang kali ini hadir yaitu adalah tentang budaya pakaian atau apa nih, sanggul ya? Iya, sanggul dan kebaya ya, pakaian sanggul. adat Jawa gitu ya. Tonton apa yang Anda dengar di obrolan budaya RRI Net dan saat ini kita sudah bersama Ki Didi juga Mbak Mita Dian. Oke. Oke. Kita ke Ki Dian, oh bukan, Oh, iya, Ki Didi apa? dan Mbak Dian. Mbak Mita Mbak Dian. Mita Dian Iya. ya. Oke Mbak Mita Dian, malam hari ini kita berbincang seputar kebaya begitu ya, sanggul dan kebaya. Nah karena Mbak Mita sendiri yang sudah mengenakan Sudah menerapkan sanggul, gitu ya. ya kan, mengenakan sanggul dan juga kebaya. Kebaya. Oke, cantik sekali ya. Oh iya dong. Perempuan wanita Jawa yang Ternyata elegan. Oh iya benar. Ternyata wanita Jawa kalau bersanggul dan berkebaya itu tidak menghilangkan kesan modernitasnya ya. Dari mana? Ya iya dong, lihat dong. Wajahnya itu tetap wajahnya modern banget. Wajahnya modern Iya. banget. Iya. Oke. Masih muda. Masih muda. Iya. Oh, bukan karena muda dan tua. Loh, bukan, Karena tapi- memang Apa ya, aura. auranya keluar lebih nyelorot gitu ya. Nah, Lebih nyelorot. nyelorot gini ya. Cemelorot. Oke, Mbak Mita berbicara seputar kebaya dan juga sanggul ya, sebagai suatu bentuk identitas wanita atau perempuan Jawa ya. Oke, mungkin bisa disampaikan kepada pemirsa RRI tentang dan juga pendengar kita Ya, sahabat budaya. dan sahabat budaya tentang apa sih makna dari pakaian Sanggul atau dan sanggul kebaya. dan juga kebaya itu sendiri bagi wanita Jawa. Jawa. Monggo. Terima kasih Mas Joy. Kebaya itu suatu warisan leluhur ya. Jadi baju yang dikenakan dari zaman dahulu itu seperti inilah yang namanya kebaya kutu baru zaman dulu. Nah, iya, Kutu kebaya kutu baru. Kutu. Iya. Kutu. baru. Kutu baru. Oh, kupu baru. Kutu. To. Kutu. Iya kan, kutu baru. Kutu, bukan putu loh ya. Oh, kutu baru. Ya, Ya, iya. Kutu seperti baru. itu. Jadi kita itu Iya. Iya.
Ya gimana? Kalau menggunakan kebaya ini, identitas suatu bangsa itu keluar. Ini loh baju Tradisi kita, tradisional kita, gitu loh. Iya, Identitas iya. bangsa. tuh Identitas ada. bangsa. Ini Seperti itu. kutu baru. Ya. Kutu. Iya. Kutu. Iya. Terus jenisnya apa aja berarti ya? Karena kan ini berbeda dengan yang dikenakan oleh Mbak Pur. Mirip. Mirip ya? Mirip ya? Sama. Kalau itu Ada tanpa kebaya kutu kan? baru. Moga-moga Mbak Pur mungkin bisa. Nah, Mohon maaf ya Nah. Mas Jo, Iya. mungkin kalau yang dimaksud kudu baru itu yang ini. yang gimana? Yang di tengah itu. Tengah ini Yang di loh. tengah ini. Ada yang tidak pakai kain tengah. Oh, itu. itu yang namanya kutu baru. Iya. Nutup langsung model Kartini. Model Kartini. Ada yang model encim. Encim. Oke, Ki, kayaknya Ki lebih tahu Terima deh, kasih Ki. Bapak. Sebentar Ki, coba Ki, ada kutu baru, ada model apa tadi Ki? Kartini. Kartini, ada encim. Encim tuh biasanya dipakai oleh encik-encik, jadi nyonya Cina ya. Oh, Jadi makanya itu kayak gimana judulnya modelnya? encim gitu ya. Encim, Namanya. jadi setengah apa? Kalau ada yang pakai peniti, kalau encim-encim tuh semacam benik ya. Benik yang ada di ini pakai tali. Jadi nggak pakai lubang kancing. Lubang kancingnya itu nempel di luar baju. Jadi Lubang. pengairnya itu tali-tali gitu ya? Iya, semacam tali-tali Oke. gitu. Itu Ada yang- encim ya? Kayak baju Cina itu loh Mas. Iya, Kayak iya. Sentuhan Mandarin gitu Iya, ya? sentuhan Iya, iya, iya. Mandarin. Jadi Terima kasih ciri- Mbak Purbandari. Nanti kita undang lagi loh Mbak Pur. Iya. Terus Gitu. anu ya, apa kalau Ibu Kartini itu juga ikut mengibarkan jenis kebaya yang beliau pakai yang tidak pakai kutu baru. Jadi pada foto-foto Ibu Kartini tempo dulu tuh rata-rata tidak pakai kutu baru sehingga semacam jadi tren make ya. Jadi kebaya Kartinian. Nah, waktu itu sehingga dikenal seperti itu. Oke, Ki dan juga Mbak Mita, saya juga pengen tahu nih, ada tadi beberapa jenis, ada kutu balu, Kutu baru, kutu baru. baru atau balu? Baru anyar. Baru. Ya, Oh. kakak. Aduh, tak sepul dulu kamu sini. Wah, jadi terang ya, terang saya, ternyata itu tadi yang menghalanginya ya. Oke, jadi ada kutu baru, terus juga ada encim, Encim. terus ada Ada kebaya Kartinian. Kartinian, ada lagi apa lagi? Gak ada, itu tiga aja ya. Sementara untuk Nusantara ya, Ya, itu banyak juga ciri-ciri seperti yang di Manado juga punya bukan, kita kebaya. bicara yang Jawa dulu ini Ki. Nah dari Jawa itu Jadi sendiri, gini apakah- loh, maksud saya Gimana? Mas Jo ya, bahwa kebaya itu sebetulnya memang ciri Nusantara. Aha. Jadi karena malam ini yang kita ceritakan Jawa, Ya. bahwa kebaya itu bukan monopoli wong Jawa gitu Ya, loh. ya, ya. Jadi orang di luar Jawa pun juga punya Oh, seperti baik. itu. Jenis-jenis kebaya. Jenis-jenis Untuk yang di kebaya. Jawa sendiri Ki. Yang di Jawa sendiri itu yang saya kenal seperti itu. Dan itu biasanya dipergunakan untuk mereka yang masih remaja, maksudnya belum kawin. Ya, oh baik. Dan mereka yang sudah menikah. Oh. Jadi yang pakai kudu baru itu rata-rata ibu-ibu yang sudah punya suami. Iya. Oh, Atau gitu. pernah berumah tangga. Oh, Itu rata-rata begitu. jadi kalau saya pernah membaca sebuah artikel di daerah di negara Cina ya, Iya. itu pakaiannya itu berbeda-beda. Itu menandakan dinastinya. Jadi misalnya ada yang pakai rambutnya diikat cemol Ya, begitu, ya. terus pakai baju yang agak model kungfu apa, terus beniknya, nah itu dinasti apa. Nanti itu ada juga dinasti apa. Nah kalau di Jawa sendiri pakaian busana seperti ini apakah juga menunjukkan kerajaannya atau di zamannya apa, Sriwijaya atau zamannya apa atau tahun Majapahit berapa atau- gitu? Apakah seperti itu? Ki? Justru kalau menurut sejarah itu kebaya itu asli Indonesia, jadi bukan dengan bahasa lain ya. Itu mulai dikenal sesudah Kerajaan Mojopahit. Mulai dikenal baik, setelah baik. Kerajaan Majapahit. Akhirnya berbarengan dengan
dengan masuknya budaya-budaya lain, akhirnya dibuat kok pantas kalau pakai seperti ini. Pihak-pihak dari keraton, pihak-pihak dari pembesar istana itu membuat, dan waktu itu sudah dipikir murah kain, jadi sudah ada produksi kain yang bagus. Baik. Seperti kain sutra itu sudah masuk ke Indonesia sehingga memungkinkan untuk membuat Kebaya. baju jenis kebaya. Nah, itu berarti tidak ada mungkin ini kebaya untuk kalangan kerajaan, kebaya untuk masyarakat masyarakat jelata misalnya seperti itu. Apakah ada kelas-kelas seperti itu atau gimana? Dulu kalau yang pakai kebaya itu justru para pembesar, jadi istri-istri pembesar. Jadi kalau untuk kalangan kelas bawah tuh hanya diizinkan pakai kemben. Jadi malah tidak diizinkan pakai kebaya. Oh gitu ya. Iya. Dodotan itu loh Mbak. Oh iya dodotan. Iya. Dodotan yang seperti teman itu. biasa. biasa itu ya. Oh baik-baik. Jadi ini justru malah pakaian ningrat ya kalau bisa dibilang Iya. begitu ya Nah, kerajaan. sekarang ini kan zaman seperti ini bahwa semakin dipersempit ya antara yang ningrat, yang rakyat jelata dan sebagainya sama-sama punya hak, tidak ada aturan yang menghalangi seperti itu. Baik. Terus ada lagi ya Mas Jo, yang pasangannya. Jadi orang Sarimbit pakai gitu. kebaya itu lebih bagus kalau bersanggul. Oh, saya pikir pasangan dengan pasangannya gitu. Bukan pasangan lakinya. Bukan pasangan Iya. suami Tapi istrinya, tapi dari ini lebih anggun, Lebih anggun. berkebaya seperti tadi Mbak Pur tadi pakai sanggul, pakai nah, yang malah nilainya paling lama, paling dahulu itu adalah sanggul malah. Oh, yang melegenda itu Melegenda itu justru sanggul. sanggulnya terlebih dahulu. Jadi Baik. sanggul itu dimulai waktu itu yang saya ketahui mulai zaman Mataram kuno ya. Mataram itu sudah ada sanggul. Oh gitu ya Ki. Dan sanggul itu juga ciri bahwa mereka yang udah menginjak masa remaja. Ya. Kalau masa anak-anak tuh rambut hanya diurai seperti Mbak Seperti- Nindi ya, ya, ini wah sekarang kalau dulu itu dikatakan Mbak Nindi itu masih gadis. Oh ya saya ini memang Masih gadis ya? ya kelihatannya. Itu kelihatannya. dia masih gadis kok. Tampilannya. Tapi itu konon. 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 Menurut dongeng ya. Tampak seperti gadis. Iya. Itu legenda zaman dulu. Nah, terus dilanjut lagi dengan ini perkembangan. Jadi mirip-mirip dengan yang ada di Bali, sanggul-sanggul waktu itu ada yang di sebelah kanan, sanggul panjang di sebelah kanan, begini. ditekuk, Iya, iya, bukan di samping Iya. pundak iya. ya. Ada yang kanan, Gantung Gantung, ya, yang gantung. panjang itu yang di Gantung Bali. kanan. Cewek-cewek Bali gitu ada ya yang Ki di ya. kiri. Nah itu sampai menginjak zaman Mojopahit masih seperti itu. Begitu. Terus dengan masuknya Mataram ditambah Mojopahit bahkan ada sanggul yang ada di atas juga. Jadi di atas di kepala Gini ya? bagian atas Oh, ada. gini. Mm-mm. Oh, kayak dicepol gitu ya. Ki? Orang bilang itu sanggul nini ya. Sanggul Sanggul nini biasanya untuk orang-orang tua Iya, Mbak-mbak. yang pakai Oh. mbak-mbak, pakai cunduk yang di Iya, iya, baik. iya. yang Baik. tidak dilupakan bahwa sanggul juga erat kaitannya dengan tusuk konde. Sanggul atau konde ya bahasanya Iya, iya. seperti itu. Adakah filosofinya Ki kenapa perempuan Jawa itu harus bersanggul gitu. bersanggul iya terlihat Masalahnya lebih begini. anggun bersanggul atau hanya karena terlihat lebih anggun bersanggul atau ada filosofi tersendiri? Yang jelas orang Jawa, wong Jawa itu sangat berharga sekali kalau rambutnya itu panjang. Baik. Nah, memelihara rambut panjang hanya dengan ngore itu kelihatannya kalau dalam pertemuan dan sebagainya kelihatan kurang sopan ya. Oke. Kurang baik. rapi Jadi gitu terkait ya, Ki ya. dengan toto kromo. Nah, Iya, akhirnya iya. dari situ muncullah apa yang dinamakan sanggul. Jadi mohon maaf ya, apalagi satu contoh seperti istri saya. Itu dulu rambutnya sampai ke mata kaki. Wow. Itu nggak dipotong sejak umur berapa Ki? Ya
Nggak tahu, saya nemu udah seperti itu. Nemu kok ditemu sih. Kok ketemu Ki? Kok ditemu toh Ki? Nemu di mana kok enggak ngomong-ngomong saya? Dulu di perapatan, keleleran gitu, nggak enak terus saya temu. Oke Kiki. Baik, tahan dulu sebentar. Saya pengen kasih jeda dulu sedikit ya biar Anda pun juga bisa ikut bergabung bersama kami. Betul. Caranya adalah Anda kirimkan saja pertanyaan melalui WA kami di 0896 02 123 kali 968 mengenai tentang sanggul dan juga kebaya. Mbak Purbandari silakan. Umpama sliramu sekar melati, aku kumbang nyidam sari. Umpama sliramu margi wong bagus, aku kang bakal ngliwati. Sineksen lintang iluku semono, janji prasetyaning ati. Tansah kumadil ning mitra rinoso, karasa rasaning triya. Mitra sak jagat raya, kalingono wukir lan samudra. Ora ilang memanise, aduh dadi ati selawase. Nalikane rohing dalu atiku, lan lamun sira wong bagus. Nganti mati ora bakal Makasih. Terima kasih. Mbak Pur, ini saya boleh tebak-tebak berhadiah boleh ya? Apa tuh? Lagu ini berjudulnya Ngidam Sari, betul? Nyidam Sari. Nyidam Sari. Iya. Nyidam atau ngidam sih? Nyidam. Nyidam. Oh, Nyidam Sari. Mm-mm. Bener ya? Iya. Bener Kamu ya? habis ngeliat kerepean kan soalnya? Enggak, ini beneran tadi saya dengar-dengar kayaknya saya pernah dengar lagu ini Nyidam Cuman Sari. saya pertanyakan artinya apa? Artinya Nyidam Sari? apa itu Mbak Pur? Saya disuruh nanya loh sama Ki Didi. Artinya bagus aja gitu ya. Pokoknya bagus Oke, lah. Bagus lah Baik, artinya. kita kembali lagi sahabat budaya di obrolan budaya ya. Iya. Sampai melengse kayak sanggul Loh, loh. sanggul tuh enggak melengse. Ya. Kalau melengse bukan sanggul. Ada sanggul yang melengse tadi kayak katanya Ki Didi ayo yang di samping. Di samping. Iya. Oh iya ya. Ayo, kalau nyamping namanya apa Kak melengse ta? Loh, ngepot. Jadi kita masih bicara tentang kebaya dan sanggul. Nah, Oke. pertanyaannya tadi tertahan ketika Nindi bertanya ya, sanggul itu apakah juga menunjukkan kelas sosial masyarakat? Ya, adakah Atau filosofinya? Ada filosofinya. Kalau mbah-mbah itu dicemol, kalau nona-nona itu diurai, di sanggul berarti Iya, ya. disanggul. Ataukah ada pengaruh-pengaruh budaya lain, misalnya budaya Islam, budaya luar Hindu, atau misalnya. budaya luar Indonesia. Luar, iya, pengaruh agama. Nah, monggo, ini Mbak monggo, Mita nih, Mbak monggo Mita. silakan. Ada Mas. Ada. Budaya. Gimana, Kalau gimana? yang di sisi samping itu budaya Hindu. Oke, Hmm. baik. Gitu kan. Memang kan
mayoritas mana kan pakai Hindu Buddha. Jadi Oh, Hindu-Buddha. Ya. Hindu Terus Buddha nanti ada di situ. ada seperti pati apa kan dijemol yang di atas ini. Kadal menek. Kadal Nah, menek. istilahnya Kadal menek Oh, namanya. kadal. Oh iya. Ini iya, Ki iya. kalau kadal buntung ini. Kira-kira Saya- begitu. Ada kadal buntung. Ya kadang-kadang buaya buntung juga. Ya. Seperti Lalu Mbak itu. Mita, Terus habis itu sekarang ini kan jarang Mas pakai kebaya yang pakem. Ya kayak saya kayak Bu Mbak Purwandini. Pur itu Coba Mbak Pur silakan ini pakem ya. kebayanya. Nah, kebayanya pakem ini. Oh, ini harus gini ya kalau Kebaya kebaya Jawa ini. ya. Kebaya Jawa. Tapi biasanya kalau untuk apa ya, Mungkin- untuk golongan pejabat itu bahkan lebih panjang sampai di bawah pinggul. Oh, Ya. gitu. Nah, biasanya untuk itu untuk prameswari Iya. ya, prameswari, istri Prameswari. raja. Oh, gitu. Istri raja. Jadi Istri raja. seperti itu. Juga sanggulnya lebih besar. Nah, sekarang kita kita potong aja juga ya. Sanggulnya Jenis dipotong. sanggul. Oh, jenis sanggulnya. Ki Oh, dipotong Ki, sanggul. maksudnya. Sanggulnya dipotong Ki. Lah ya Jadi- sana Mbak Pur Ki angel-angel. Kalau Mbak Pur ini jenisnya sanggul bokor mengkurap. Oh, bokor mengkurep. Iya. Oh, Gitu. gitu sanggul bokor Bokor mengkurep. mengkurap. Tapi Mengkurap. menutup mengkurap. Bokor itu adalah kayak Bokor itu tempat Tempat. kembang. Jadi Ya, tempat tempat kembang. bunga dengan air biasanya. Kayak Heeh. baskom, iya. Baskom. Tapi Baskom kan tapi waktu- dari baskom tembaga. bukan bahasa kita ya. kamu kok tahu, Mbak? Itu bukan bahasa kita loh, bahasa negara saya, Baskom itu ya. Mana? Mana? Italiano. Oh, iya. Terima kasih Mbak Pur. Iya. Iya. Itu seperti bokor, Bokor Bokor mengkurep. bokor mengkurep, Terus ada lagi jenis bangun tulak. bangun tulang. Bangun tulak, sebelum bangun tulak ya, itu kita kenal dulu untuk memudahkan tuh sanggul tekuk. Sanggul tekuk. Sanggul kemana? tekuk itu diputer sampai di atas tuh Dijilat. ke bawah. Bukan. Kalau ke bawah itu sanggul tekuk. Oh. Tapi kalau ini ke atas, nekuknya ke atas itu menjadi bangun tulak. Oh, kalau sanggul tekuk itu ke bawah gini. Mm-mm. Kalau ke atas gini itu Itu namanya bangun tulak. Apa sih yang membedakan selain bentuk? Apakah ada arti atau Iya, kenapa apa? kok dinamakan ini begitu gitu ya? Iya, ini kalau masyarakat atau wanita apa yang sedang apa gitu. Biasanya kalau untuk sanggul bokor mengkurep dan sebagainya itu kan udah ditambahi dengan daun pandan ya. Tambahi daun pandan sehingga biasanya itu untuk sanggul manten. Oh, kalau yang Yang bokor mengkurep. bokor Atau mengkurep. bahkan di sanggul tekuk itu juga bisa untuk manten. Ditambah itu dalam arti dalamnya itu Di Mbak. dalamnya untuk wewangian tuh ada Wewangian. daun pandan. Jadi irisan pandan kecil-kecil terus Apa ditaruh ya? di irisan tengah-tengah pandan. itu. Jadi bukan daun pandan utuh gitu Iya, enggak, tapi Daun pandan irisan utuh, Kak. daun pandan Biasanya buat Pohon-pohonnya. manten supaya untuk supaya kelihatan biar wangi. wangi begitu. Oh, gitu. Ya. Itu tapi untuk semua acara ya Ki ya. Artinya Untuk untuk manten. Oh ya manten. Selain manten apa lagi? Kalau sanggul tekuk itu biasanya untuk remaja putri. Sanggul tekuk biasanya untuk Ya, remaja. biasanya untuk remaja putri. Nah, remaja putri itu kan umpama diibaratkan apa ya, rambutnya belum tumbuh begitu panjang ya. Jadi yang Kayak saya berangkat gini kan remaja putri toh Ki. makanya pantas ayu, luwes. Iya, remaja putri. Gak terima Sabto iku Ki. Iya. Ya, Putri seperti yang itu. tertukar. Putri yang tertinggal. Jadi seperti itu Iya. yang saya ketahui. Hmm. Bahkan yang terkenal waktu itu ya antara sanggul zaman tempo dulu tuh sanggulnya Pramuda Wardhani sama sanggulnya Ken Dedes karena Itu gimana begitu bentuknya Ki? sanggul yang di samping itu Iya. yang sekarang banyak kita lihat Di Bali tuh. seperti yang ada di Bali. Itu sanggulnya Ken Dedes. Seperti itu dulu kelihatannya. Oke, baik. Kalau sekarang lebih naik aja gitu ya. Iya. Nah, Naik kemana? Enggak, maksudnya lebih di satu tempat gitu loh, enggak di samping. Nah, untuk penempatan sanggul sendiri tuh bagaimana Ki? Ada yang di sini, di bawah, di tengah, Di bawah di atas. empuk gitu ya? Hah? Nah, Di makanya- bawah, ini loh. Makanya Tengkuk. untuk ada sekarang bahkan tambah lagi ada namanya sanggul melorot. Lah. Sanggul melorot tuh Sanggul. bahkan ada di Sanggul melorot kurang
Hairspray itu, Ki. menyentuh. Bukan, memang bentuknya seperti itu sehingga ada kadang Mbak Nindi tahu ada sampai di punggung ya. Padahal sanggul itu harusnya kan tidak menyentuh punggung. Nah, Iya. Ada juga kan yang Iya. Tapi kan agak gede-gede gimana gitu ya Ki ya. Agak itu modif aja ya. Iya, Jadi sebagai modif Tapi aja. sah-sah saja ya Ki ya memodif posisi sanggul gitu tidak mengurangi filosofi sanggul itu sendiri. Iya, bahkan itu menunjukkan bahwa rambut itu bagian mahkota dari wanita. Ya. Betul. Oke. Nah, ini tadi Nindi kan mau tanya nih sama Mbak Mita kan? Iya, Ya, betul. silakan tanya dulu. Saya pikir kamu mau tanya duluan. Iya, Saya dulu. silakan tanya dulu. Oke. Nah, Mbak Mita sendiri menyukai berpakaian tradisional Jawa gini sejak kapan? Pakai sanggul, pakai kebaya? Saya kalau ada acara Mbak, acara baru pakai kebaya. Terus juga seperti kegiatan budaya-budaya. Oh, berarti sudah cukup lama ya? Ya lumayan. Nah, ini sanggul yang dipakai ini model sanggul apa ini? Iya. Ini rambut saya sendiri. Sanggul modern. ya. Sanggul modern sanggul rambut saya modern. sendiri. Jadi Ini sekarang langsung berkembang dari itu rambut bahwa sendiri ya? Iya. sanggul modern itu. Sanggul modern, ini rambut saya sendiri, soalnya rambut saya panjang. Oh. Jadi saya kreasi sendiri. Sampai semata kaki juga kayak istrinya gitu dia. Enggak. Jadi tidak perlu disasak ya. Maksudnya kalau rambut perempuan itu kan disasak sampai naik gitu Iya. kan, terus Jadi yang patut dicontoh tuh kalau dari kita tuh kalau kita melihat wayang ya. Wayang kulit maupun wayang orang tuh sebetulnya yang dipakai mahkota itu kan sebetulnya gambaran sanggul seorang wanita. Oke, baik. Seperti Oh, itu. jadi filosofinya adalah sanggul itu adalah mahkota. mahkota. Makanya ada pepatah atau apa ya, pepatah Jawa atau apa ya, itu menganggap bahwa rambut itu adalah mahkotanya wanita. Iya dong. Betul. Betul begitu ya, sehingga nah dalam pengaplikasian sanggul sendiri itu apakah wanita-wanita itu membuat sanggul itu sendiri dipasang sendiri seperti Mbak Mita ini atau pakai bantuan orang lain? Yang bagus yang seperti apa? Yang tidak mengurangi kaidah penggunaan Karena- sanggul. Betul. Kalau Nindi kan mau pakai sanggul sendiri bisa? Aku pakai sanggul sendiri bisa. Bisa ya. Disanggul melati. Enggak dong, kan susah. Enggak Nah, bisa. iya makanya itu gimana Ki atau Mbak Mita mungkin? Gini ya. Dulu seorang wanita itu diharuskan bisa merias diri. Wajib ya Ki. Wajib hukumnya. Nah, setelah dengan keberadaan perkembangan zaman, Iya. dulu nggak ada namanya salon. Ya betul. Salon Apalagi nggak makeup ada. artis nggak ada. Pingin Nggak ada praktis salon. sekarang Mbak. Iya. Jadi di benak orang. Nah, Iya. tapi untuk kalangan keraton itu ada namanya juru rias. Juru rias. Juru rias tuh dia yang melayani kebutuhan Putri-putri putri-putri gitu. keraton, juga untuk bapak-bapaknya. Sehingga karena apa? Setiap dalam penampilan untuk beliau-beliau ini harus kelihatan anggun, mulai cara berjalannya, cara duduknya, cara bicaranya, cara tertawanya itu harus diatur waktu itu, sehingga itu terkait dengan tata krama, sopan santun dan kaidah suku Jawa waktu itu. Oh gitu. Berarti manners itu sudah ada dari dulu Oh ya. iya dong, makanya kan saya kan manners banget kayak wanita Jawa kan. Betul, saya akuin. Apanya? Apanya? Sanggulnya. Nah ini kan untuk wanita-wanita yang zaman sekarang ya, wanita modern. Apalagi anak milenial. Dalam menggunakan sanggul ini kan juga mungkin pertama pertanyaan mereka adalah kayak apa sih kok angele sanggulan barang. Nah, Kan walaupun pakai kebaya kalau misalnya ada acara gitu, misalnya kondangan gitu kan. Kalau anak milenial mah cari yang mudah ya Ki ya. apalagi Kayaknya langsung banyak ditata kayak rambutnya betul. gitu. Apalagi yang potongannya rambutnya pendek-pendek seperti ini ala-ala. Sebetulnya begini ya, semakin kita menuju ke arah sekarang, Ya. itu maunya yang serba cepat, Betul. ringkes dan sebagainya. Praktis. Tapi yang jelas dari segi keindahan, segi keanggunan, itu kelihatannya kok rasanya kok kurang begitu ya. Iya. Coba Gimana? sekarang kayak Mbak Nggak Mita, luwes Mas. Kurang luas. Iya, kurang luas iya. karena apa ya?
Untuk sekarang itu kan semuanya perlu gerak cepat. Tapi juga ada satu sekelompok waktu itu bukan di Sanggul, waktu itu hampir mirip Sanggul ya. Ada yang ekor kuda umpamanya, di ekor kuda waktu itu, di kepang dan sebagainya. Nah itu bagian dari menunjukkan bahwa kebanggaan dengan rambut wanita itu masih melekat kuat pada mereka itu waktu itu. Sampai sekarang pun umpama ya. Sekarang Mas Jo kita sama-sama laki. Kalau melihat ibu-ibu atau mbak-mbak yang rambutnya panjang, siapapun dia pasti berkecap, apalagi tebel gitu ya. Iya. Pasti waduh rambutnya. Seperti itu. Dulu rambut saya kayak gitu Ki. Dulu. Sebelum negara api menyerang. Ya. Dulu setelah diserang sama negara api sekarang gundul Ki. Akhirnya gini Ki. Warnanya kayak api. Jadi kalau pandangan saya seperti itu. Jadi bahwa rambut itu mahkota dari wanita. Betul. Ya. Betul. Dengan semakin indahnya rambut itu menunjukkan bahwa orang tuh semakin kagum untuk dunia barat apalagi ya. Sekarang orang berambut panjang tuh jarang banget. Oh iya Ki. Sumu. Bukan sumu, pemeliharaannya juga sulit loh. Iya memang, betul. Belum lagi kalau kena tumo, waduh repot itu. Bahaya. Benar. Enggak tumo ya ketombe Ki. Aduh. Betul. Kalau nggak ketemu ya ketonggeng. Ki, tapi ini benar Ki. Alasan itulah yang membuat anak-anak milenial itu jarang yang memanjangkan rambutnya apalagi semata kaki, ya. Udah nggak ada lagi. Udah susah jarang. Karena nyarinya. kan perawatannya tadi dikatakan. Nah, terus bagaimana dengan eksistensi sanggul itu sendiri, Ki? Kalau anak-anak saja sudah menganggap bahwa merawat rambut itu susah. Mbak Mita mungkin lebih baik yang simpel gitu. nah, mungkin Mbak Mita punya putra atau putri yang mungkin kalau diajak sanggulan ku cek angele ngono karena mungkin anggapannya adalah walama wong manjangin rambut aja susah, ngerawatnya susah, harus ke salon, Hermas misalnya. Ya kan? Itu membuat lapangan kerja baru loh. Hah? Sekarang adanya pabrik sanggul imitasi. Jadi sanggul palsu yang walaupun rambutnya pendek ya Mbak Mita ya. Ini bagian dari kerjaannya Mbak Mita ini. Oh Gimana gitu. Mbak Mita? Jadi Mbak Mita tuh kalau di rumah ada tetangga tolong disanggulin dan sebagainya itu pekerjaan Mbak Mita itu. Oh gitu ya Mbak Mita Termasuk ya? lapangan pekerjaan. Bahkan bukan sanggul aja, sampai bulu mata pun ditambah. Bulu mata disanggul. Bulu mata disanggul. Kamu mau bulu mata tak sanggul? Bulu mata sambung adanya Mbak. Lah bulu iya mata ini sambung. bulu mata disanggul ini loh Mbak. Jadi itu sebagai lahan usaha untuk ibu-ibu kaum perempuan itu untuk membuat produk sanggul pasangan. Oke. Oh, baik. produk sanggul pasangan. Iya. Oh ya, jadi sewaktu-waktu walaupun rambutnya pendek bisa menyanggul rambutnya dan akan lebih pede juga loh nantinya. Berarti eksistensi sanggul sampai dengan saat ini masih ada ya Mbak Mita ya? Masih Mbak. Masih banyak ya? Sekarang ini beberapa di Indonesia banyak komunitas ibu-ibu bersanggul, berkebaya banyak. Jadi ada kegiatan juga dari ibu-ibu seperti dari PBN ya, dari terutama. PBN juga Dari Pecinta beberapa Budaya Nusantara Nusantara juga, itu ya. ada kelompok ibu-ibu yang kelompok perempuan bersanggul. Ya, Jadi perempuan bersanggul. Perempuan bersanggul Nusantara sama-sama PBN itu. Oh gitu. Iya, Perempuan jadi bersanggul Nusantara. Itu hampir menyebar mulai di seluruh Indonesia. Kita mengenalkan sanggul masing-masing ya. Baik, ini ada yang sudah mengirimkan WhatsApp di 089602 satunya 3 kali 968 dari Mas Nur ya. Mau tanya nih narasumber, saya pernah melihat itu yang memakai sanggul atau mengikat rambutnya di atas bukan hanya perempuan tapi juga laki-laki. Nah, apakah ini juga dikatakan sanggul atau bagaimana? Mungkin seperti pendekar-pendekar itu loh. Nah itu gimana? Mungkin Ki? Iya kalau. Apakah itu termasuk jadi sanggul tapi untuk laki-laki? Sama juga. Kamu pengen ya? Enggak dong, Jadi, ini Mas Nur yang tanya. Begini Mas ya, waktu zaman kerajaan dulu itu kan nggak ada tukang potong rambut, tidak ada. Jadi itu juga bagian dari kebanggaan seorang pria. Cuman bedanya sanggulnya ada di atas. Seperti
yang kita lihat sanggulnya, kalau digambar sanggulnya kain arok, sanggulnya Gajah Mada. Dan orang-orang dulu itu seperti itu. Jadi bahwa kita potong rambut itu mengenal zaman. Gunting nggak ada ya, gunting ya? Nggak ada. Di pisau lah. Lo udah dipisah. Para empu itu juga di atas. Empu, iya. Empu itu Itu menandakan orang-orang pinter. golongan Iya. Brahmana itu disanggul. Brahmana. Bahkan Blangkon versi Jogja ya. Itu yang mondel yang Di belakang. yang di belakang itu sebetulnya bukan gombal tapi itu rambut itu dulu. Modelnya Jadi dulu tuh rambut digelung belakang terus diikat sehingga sedemikian rupa sehingga kelihatan seperti Kayak cepol. iya. Cepol kecil seperti ya. itu. Baik. Cepol kecil ya. Iya, cepol kecil. Berarti namanya cepil. Cepil. Oke. Oke, Ya. kita nanti akan bahas lagi ya Ki Didi dan juga Mbak Mita Dian tentang sanggul dan kebaya. Tapi sebelumnya kita mau lihat dulu ini perempuan bersanggul dan berkebaya dan bersuara emas, Mbak Purbandari. Sumangga lagunya. Rama 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 ana maling tulung ana anakmu sing kemalingan Rama 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 ana maling yen aku edan apa Rama ra kelangan Rama 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 ana maling kelap kelip atiku ora karuan Rama 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 ana maling dan cekelan kenen rene jati lawan nyekel maleng pantese ya dikebuki aduh Rama luwih becik aku mati ndodok gendong malinge apa ngekirisi obat Rama malinge iku etipeni sing digawa apa iki sing kemandel niki kemandul ning endi iki sing teng jero niki sing ning jero ngendi niki lho sing teng jero dada atiku lho digawa ngono ya ngono ngono ning aja ngono ngono ya ngono ngono ning aja Wow. Makasih Mbak Purbandari. apa ayo judulnya Pasti Romo ono ono maling. hati-hati Romo ono maling makasih Mbak Sama-sama Terima Mbak Pur, luar Matur biasa nuwun. Romo ono maling ya. Iya. Iya. Kamu tadi pasti mau jawab ngono-ngono ya ngono. Ya? Ora dong. Saya mau jawab, maling, ono Romo. Loh, iya. Ngasih tahu biar gak jadi maling. Oh iya, ya bener, kan? bener. Baik. Oke, Anda masih bersama kami di Obrolan Budaya. Ya, barengan saya Nindi Arima. Dan saya Jody Yuanda. Yes. Dan Kita- di sini sudah ada narasumber kita Betul. dari pecinta budaya Nusantara, ada Ki Didi dan juga Mbak Mita Dian. Oke, kita masih berbincang seputar sanggul dan juga kebaya. Betul. Nah, dalam perkembangannya Ki dan juga Mbak Mita Dian, sanggul ini kan sudah mulai banyak dimodifikasi ya, tapi tidak juga mengurangi esensi itu sendiri. Begitu juga pula dengan kebaya. Nah, itu dia. Kebaya itu atasannya atau sampai bawahannya juga sih Ki? Atau Mbak Mita mungkin? Harus satu pasang gitu maksud Satu kamu pasang ya? atau misalnya nih kebaya modern ya cuma atasannya aja yang kebaya, Kebaya tapi terus bawah pakai celana, jeans ya gitu pakai misal. jeans atau rok. Nah itu bagaimana sebetulnya padu padannya seperti apa? Kebaya sama jari yang pakemnya itu. Yang Oh pakemnya harus kebaya sama jari. Iya. Dan itu harus batik loh. Dan harus itu batik Mas. Harus Harus wajib. Iya. batik. Dan batiknya Itu juga baku. bermacam-macam.
untuk acara apa aja itu beda. Oh gitu. Oh gitu. Tidak sembarangan boleh memakai batik. Misalnya untuk acara kondangan. Untuk acara misalnya. kondangan, untuk acara kematian. Misalnya kalau untuk acara kondangan itu jarinya harus yang bagaimana? Jarinya kalau yang seperti Jenis batiknya. jari ya biasa, kan tapi kalau nggak boleh parang. Namanya kan macam-macam Oh ya. nggak boleh parang? Ya. Kenapa itu Mbak? Ya Itu- terutama begini ya, kalau pendapat saya jarit parang itu biasanya khusus untuk kalangan keraton, pejabat keraton. Bahkan Nggak boleh sih. ada satu daerah itu pantangan memakai jarit parang, jenis apapun juga. Parang rusak, parang klitik, parang barong, parang garudo dan sebagainya. Itu ada, memang itu jarit khusus untuk beberapa priagung ya. Oh gitu. Iya. Tapi pada pengaplikasiannya ya Mbak Mita dan Ki Didi, saya sering melihat orang menggunakan jari parang walaupun bukan dari keluarga keraton. Itu bagaimana? Itu kan faktor kondisi yang sekarang ya. Karena ketidaktahuan ya. Ketidaktahuan, ketidaktahuan dan aja, Mbak. sebagainya. Oh demikian. Saya sendiri saya pernah Ada jarit jadi juga sidomukti ya, sidomukti, sidoluhur dan sebagainya, biasanya untuk manten dan banyak sampai Saya umpama sendiri Ki pernah jadi apa namanya pagar betis ya Duh, kalau Pagar ayu. pagar ayu, pagar betis apa pagar ayu. betis. Aku tuh gak suka aja kamu gitu loh. Kamu tuh terlalu jujur. Aku udah bilang jangan terlalu jujur lah. Karena kan saya kan seperti betis terus taruh di depan. Nah. Jadi namanya pagar betis. Itu jangan jujur-jujur. Pagar ayu. Iya. Nah, saya pernah jadi pagar ayu untuk udah merasa ayu ya. iya, insya Allah ya. Ayu. Ini Ayu memang Ki. Iya. Tapi konon. Konon katanya. Legendanya begitu legendanya. Di acara pernikahan teman dekat saya gitu. Tapi Iya. kita kan pasti kan dikasih Jarit. baju yang sama gitu ya kembaran kan Iya, gitu. iya. Nah itu menggunakan jari parang itu apakah berarti dia salah atau tidak gitu Ki? Ya kalau untuk sekarang itu tidak begitu dipermasalahkan ya. Tapi kalau Mbak Nindi masuk di keraton Iya. atau daerah-daerah tertentu seperti di Imogiri apa itu nggak boleh. Oh gitu. Iya, kalau di luar keraton mungkin tidak ada yang protes atau Iya, yang iya. gimana. Kalau Karena nggak nggak boleh- ngerti juga ya Ki. Karena ya? ketidaktahuan Gak bolehnya mereka. gitu diapain sih? Gak boleh Kalau masuk seumpama atau disuruh ganti? Iya. Ya mohon maaf Iya. ya, ada satu legenda. Ini yang saya ketahui sampai sekarang. Gimana Ki? Ada di satu desa yang saya tahu itu di daerah Ngeluyu, daerah Nganjuk. Itu orang tuh nggak berani pakai jarit parang, baik tahu maupun tidak tahu. Mesti ada resiko yang dihadapi di sana. Risikonya adalah Ya pokoknya nggak bagus. Ya resikonya. gitu loh. Makanya, Lah, makanya bala justru gitu ini nanti. untuk memakai jangan lagi yang jarit gitu ya, gambar aja, gambar wayang dibawa ke sana juga kurang bagus. oh gitu ya Ki ya. Itu yang saya ketahui. Padahal kan kalau kita melihat dalam perkembangan busana sekarang ini banyak sekali batik-batik yang dikombinasikan jadi jadi sebuah tren fashion. Iya. Dengan motif Begitu, parang dengan gitu Motif motif ya. parang, bahkan parang Iya. dan apa gitu campur-campur jadi satu motif baru yang Ya tren baru ya. iya. Nah itu Bagus juga itu. bagus juga. Bagus juga. Tapi itu. filosofinya nggak dapat. Nah, yang jelas seperti itu ya. Itu kan yang dikejar hanya modif ya. Iya iya Modif. iya. Terus dari pengusaha jarit sendiri itu butuh laku. Nah kalau jaritnya monoton kayak gitu ya siapa yang mau beli? Hanya orang-orang khusus, orang-orang salon, perias temanten, terus termasuk si kayak Sabto ini yang yogo dan sebagainya butuh itu. Oh, di luar itu nggak butuh. Iya iya Oh iya iya. Mbak iya, Mita, iya. kalau apa namanya tadi kan dikatakan jari-jari untuk kemantenan gitu ya. Tadi sempat disenggol mengenai padu padan kebaya dengan jari yang untuk ke acara kemalangan gitu. Iya. Itu apakah ada jenis tertentu juga Mbak Mita? Jenis batik. Jenis batiknya Jarinya. ya ada seperti yang batik, pokoknya kebayanya harus hitam. Kebayanya hitam, Iya. jarinya juga. Jarinya Iya. nanti seperti coraknya hitam. Oh, coraknya harus Jadi hitam juga. dominannya Dasar warna hitam juga. hitam gitu. Iya. Dominannya Itu warna hitam. Nanti kalau dikembangkan ke sana tuh sampai memakai keris pun juga seperti itu. Kalau Iya. mereka lagi ziarah itu kerisnya harus menghadap kemana, harus bagaimana. Oh, pengaruh juga itu ya Ki ya? Ada. Jadi bahwa budaya Jawa itu begitu luhurnya. Kalau tadi mohon maaf ya, kita ngomong masalah sanggul sama kebaya akhirnya
merembet kemana-mana. Itu memang sebetulnya tidak lepas bahwa di budaya Jawa tuh penuh dengan aturan-aturan Filosofi filosofi gitu ya, yang Ki, sehingga akhirnya menjadikan sesuatu yang indah begitu loh. Ya, oke. Ini ada pertanyaan Ki dan juga Mbak Mita Ya, dari oke. Sita di Ngagel, Surabaya. Oke, hai Sita. Hai, selamat malam Sita. Kalau anak muda zaman sekarang atau generasi zaman now atau milenial itu kan lebih suka menggunakan pakaian yang simple. Simple. Nah, adakah pakaian simpel itu dari pakaian tradisional, jarit ataupun juga kebaya atau juga mungkin konde yang modelnya simpel sehingga kita bisa gunakan di berbagai macam acara atau occasion gitu. Nah, kira-kira Mbak Mita Monggo, dulu. Mbak Mita. Monggo. Cukup kalau anak muda sekarang itu ya lagi trendy atasannya batiknya tapi bentuk kebaya. Oh, batiknya yang berbentuk kebaya. Baik. Atau terus bawahnya ini pakai span yang ramping. Itu sudah menunjukkan Oh. kalau kita berkebaya. Oh gitu. Biar gak ribet gitu Ah, ya. iya. Mbak Mita ya. Bahkan kasual ya. Jadi bawahnya celana jeans. Sekarang di kelompok kita itu atasnya kebaya, sanggulnya asal sanggul ditusuk pakai tusuk konde. Iya benar ada banyak itu. Jadi bawahnya pakai celana jeans. Oke. Tapi kebaya. Kebaya. Kebayanya apa aja atau yang seperti Mbak Mita kenakan atau yang Kutu baru model- kayak gini atau gimana? Atau kartinian atau yang gimana? Ya, Bebas ya Ki? Kalau kebayanya bahkan bebas. Oke. Bahkan ada yang kebaya seperti Mbak Mita pakai gini ya. Ada yang lengannya sampai di siku, ada yang lengannya sampai di lengan, Oh, terserah lengan aja biasa, ya. bukan harus pakai lengan panjang. Jadi di PBN itu banyak menginspirasi sama generasi muda. Ayo kita pakai kebaya kemanapun. Seperti itu ya. Kalau sanggulnya yang simpel apa dong untuk anak muda? Asal sanggul atau apa? Kalau Sanggul anak mungil. saya Mas, Ah. ya anak saya itu saya pakai istilahnya saya bikinkan kebaya Mbak. Ah. Terus bawahannya yang seperti saya pakai ini kan cuman jarit aja seperti jarit ya. Padahal ini kain lebar. Terus bawahnya ini ditekuk kayak gini. Diberi lipit. Diperlipit ya seperti ini. Cukup nanti atasannya itu nanti ditekuk seperti Kadal pramugari. menek itu yang tadi saya bilang kadal menek. Jadi dicemol kecil gitu ya? Cemol kecil seperti pramugari gitu buat anak-anak remaja itu bagus. Iya, Oh, bener. gitu. Saya tuh kalau lihat cewek yang pakai sanggul tuh suka gitu. Iya, terima kasih. Pakai sanggul. Iya. Kamu kan nggak pakai sanggul. Oh, ini pakai sanggul, coba lihat. Itu sansak Sanggul. gitu. Itu lebih simple ya. Sansak tinju. Lebih simple, dia lebih Iya. simple, lebih fresh, lebih kelihatan smart gitu. Kalau menurut saya sih. Ya seperti petugasnya di Biskup Pramugari kan Iya, iya, pakai iya, iya. kebaya tuh Mbak. Ya, Terus model kebaya rambutnya gitu bajunya ya. Kebaya modern Kalau lah. modern rambutnya Digulung. ditekuk, Sanggul digulung, kecil, nah, gulung. seperti itu. Iya, iya. Oke. Kan cantik gitu. Betul, cantik, kelihatan cantik dan smart gitu ya. Oke, kita masih punya waktu untuk SMS. Oke, masih ada sekitar 2 menit. Ya, oke. Dan kita ada satu WA lagi yang harus kita baca nih. Oke, baik. Dari Kurniawan Ya. di daerah Tulungagung. Oke, hai Oke, Tulungagung. wah luar biasa ya. Halo Nah, Tulungagung. Oke, apakah kebaya ataupun juga jari yang dikenakan oleh perempuan itu juga merupakan ada ciri khas dari tiap-tiap daerah. Tadi sudah dijawab ya ciri khasnya. Tapi yang lebih spesifik mungkin apakah ada warna atau corak yang ini dari daerah mana? Tertentu mungkin seperti seperti- parang tadi kan dari Jawa, Ah. tengah kan gitu ya, Ya Ki, mungkin Iya, yang iya. dikenakan oleh Mbak Mita ini dari mana gitu atau bebas aja gitu. Gimana? Ini kebaya kreasi Mas. Namanya kebaya kreasi. Iya. Jadi bebas ya, Bebas. tidak mewakili Ah. satu daerah ya. Iya. Kalau batik itu yang biasanya masing-masing Mewakili satu daerah daerah. mengeluarkan. Jadi Kalau jari itu tergantung motifnya enggak sih Ki? Iya. Iya. Maksudnya kalau perempuan tuh akan terlihat cantik dengan kebaya begini dan jarinya begini. Dan ada aturannya Mbak Nindi. Jadi umpamanya batik teruntum ya. Itu biasanya untuk piyayi sepuh. Piyayi sepuh itu orang tua.
biasanya untuk bapak ibunya temanten itu harus pakainya batik Iya, Oh, iya. saya tahu yang biasa ditaruh di sini itu ya, Ki. Yang kayak Ki pakai itu gitu ya. jadi kalau dipakai anak-anak muda kurang bagus. Oh. Jadi ya memang ada beberapa jenis lah ya. Oke, sekarang satu-satu mungkin nanti bisa kasih satu statementnya kira-kira apa yang harus dilakukan sebagai pemerhati, sebagai budayawan, sebagai komunitas pecinta budaya Nusantara, mengajak generasi muda, anak Generasi muda, milenial. untuk mencintai kebaya dan juga sanggul. Silakan. Pakaian adat adat. Jawa. Silakan Mbak Mita dulu. Luhurnya bangsa itu berbudaya ya Mbak ya. Dari budaya, luhurnya bangsa itu. Ya. Jadi kalau budaya dilupakan, maka bangsa ini seperti apa nanti jadinya gitu loh. Baik. Ya, seperti gitu. Jangan sampai kita melupakan budaya. Begitu Ya. ya Ki? Menambahkan? Jadi kalau dari saya, Aha. kita jangan malu pakai pakaian budaya. Kita justru harus bangga sebagai identitas. Jadi jangan kalah dengan dengan Bali ya. Baik. Orang mengenal dunia bahwa Bali di mana, tapi kadang Indonesia nggak tahu. Baik. Nah, kita lebih Iya. Bali di mana? Padahal Bali di dalam Indonesia. Iya. nah ya Baik. justru di sini kita juga seperti itu. Iya. Jadi ayo kita jangan malu memakai busana budaya kita sendiri. Busana tradisional. Karena itu adalah Tradisi identitas kita. bangsa kita. Baik. Baik, terima kasih. Baik pemirsa, terima kasih atas waktu dan juga kesempatan dari narasumber kita yang Ya. sudah hadir di sini. Saya Jody Yuanda. Saya Nindya Arima, saksikan terus obrolan budaya RRI Net ya. Dan beserta narasumber-narasumber kita yang akan berganti tiap episodenya. Yang akan memberikan topik-topik yang lebih menarik lagi tiap episodenya gitu ya. Baik. Jangan lupa juga untuk terus saksikan atau tonton apa yang kamu dengar di RRI Net melalui aplikasi RRI Playgo atau bisa di TV berlangganan. Di Baik. Media Channel contohnya. Betul, Mbak Purbanadi dan teman-teman dari Karawatan terima kasih. Selamat malam dan salam. Budaya. Salam budaya. Berkumandang ensiklopedi budaya Pro 4 RRI Surabaya berkreasi tiada henti untuk mengabdi budaya Ibu Pertiwi. Bangkitlah wahai pemuda, berjuang melestarikan seni budaya bangsa. Yo iya ngono. Pro 4 Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan.